Sedulur-sedulur yang ingin marak sowan nyekar Kyai Yojo ya, cikal bakal leluhur, cikal bakal Yogyakarta, parkirnya bisa di sini. Nah, itu depan ada angkringan ya, terus kita masuk saja ke dalam sini, bisa parkir di sini. Karena mobil tidak bisa masuk ke depan makam karena aksesnya itu nggak bisa putar balik dan masuk ke kampung. Ini ada gapura seperti ini ya, ini ciri khas kita masuk ke pasarian Kyai Yojo. Ini masuk ke kampung seperti ini jalannya. Ini kalau bawa mobil susah putar baliknya, tapi kalau bawa sepeda motor mudah. Itu pasarian Kyai Yojo sudah kelihatan dari sini. Itu ada masjid yang menaranya tinggi, itu persis tepat di belakangnya. Nah, cuman di sini ada sesuatu yang membuat miris hati dan perasaan saya, karena Kyai Yojo itu cikal bakal Ngayogyakarta Hadiningrat, tetapi untuk zaman sekarang sepertinya generasi itu enggak menghargai ya. Ya, ini mohon maaf. Jadi pasarian Kyai Yojo itu gapuranya saja digusur, diteteki atau dipepet dengan bangunan masjid. Dan masjid itu memang dulu asalnya ya orang yang punya tanah di situ mewakafkan, tetapi membangunnya itu ya sama sekali kurang memperhitungkan gapura yang ada di belakang masjid. Nanti bisa dilihat gapura makam Kintelan Kyai Yojo itu tertutup. Nah, ini para pemirsa lihat sendiri ya, ini gapuranya ini benar-benar terpotong oleh bangunan masjid ini. Ya sebenarnya kalau dulu dihindari sedikit sih bisa, tapi nggak tahu ini kok seperti ini. Jadi saya miris sekali, sepertinya generasinya penerus tuh nggak menghargai para leluhur yang dulunya memiliki tanah Ngayogyakarta Hadiningrat. Para peziarah yang marak sowan itu di sini memang tidak diperkenankan untuk memberikan sedekah secara langsung kepada masing-masing abdi dalam, tapi para pengunjung, para peziarah cukup memasukkan dana di sini. Ada dua ya, yaitu dana pemeliharaan makam dan infak petugas kebersihan makam. Jadi ini udah dipilah mengisi buku tamu ya. Nah, setelah itu kita masuk saja, masuk, dan hanya 20 meter dari pintu gerbang ya, pintu gerbang pasarian, kita akan mendapati pasarian seperti ini. Nah, ini di sini juga kita bisa minta tolong pada para petugas yang ada di pasarian sini untuk membersihkan makam ya. Nanti kalau ada rumput-rumput yang tumbuh di batu nisan, kita bisa mencabuti dengan kalimat, dengan niat, aku ora nyabuti rumput ning aku ngunduh rezeki saka berkaing leluhur. Dan inilah pasarian Kyai Yojo.
Jadi ceritanya begini Mas. Ini makam Kyai Yojo itu yang di situ itu. Ya. Di makam Kyai Yojo itu leluhur cikal bakal Ngayogyakarta. Jadi dulu yang memiliki tanah luas untuk Yogyakarta ini ya beliau ini Kyai Yojo. Nah dulu pada masa setelah Kanjeng Panembahan Senopati kan kemudian Kerajaan Mataram dari kota gede mau pindah ke yang di tengah kota sekarang. Nah padahal di situ dulu keadaannya itu masih tanah yang berlumpur, jadi diistilahkan itu segoro umbel. Artinya tanah yang seperti umbel kental kayak lumpur ya. Nah agar supaya tanah pemberian Kyai Yojo yang masih berupa segoro umbel itu bisa dibangun, maka Ki Penjawi memiliki pusaka yang berupa keris. Nah keris itu kemudian oleh Ki Penjawi itu saudara kandung Ki Ageng Giring Mas. Ya, Ki Penjawi ini kemudian melemparkan keris pusaka itu ke segoro umbel, ke tanah yang diberikan oleh Kyai Yojo untuk didirikan Kerajaan Mataram. Dan setelah dilempari keris pusaka milik Ki Penjawi, akhirnya tanah itu bisa kering dan kemudian mengeras, dan didirikanlah di situ Kerajaan Mataram sejak Sri Sultan HB1 hingga saat ini. Nah ini cikal bakal kepemilikan tanah yang ada di Yogyakarta ini ya Kyai Yojo ini. Kemudian mungkin juga kemudian disebut Ngayogyakarta Hadiningrat, itu ya cikal bakalnya beliaulah Kyai Yojo di sini. Maka di sini memiliki tuah yang sangat agung ya, bahkan bisa dibuktikan. Jadi siapapun yang ingin memiliki tanah di sekitar Jogja atau mungkin di luar Jogja itu bisa nyuwun berkah pangestu dari beliau Kyai Yojo ini agar supaya kita benar-benar berhasil memiliki tanah atau rumah. Nah biasanya itu akan berhasil, nanti ada timingnya juga. Dan kalau di sini itu hari besarnya itu Jumat Kliwon, Selasa Kliwon. Jadi memang ada hari-hari pingitnya, hari sakral atau hari besar, yaitu Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon untuk marak sowan ke Kyai Yojo atau Eyang Yojo. Ini jadi ini beliau itu hidup pada masa periode Ki Penjawi sebelum. Jadi waktu Ki Penjawi kan ada Ki Ageng Giring, terus Ki Ageng Pemanahan. Jadi sebenarnya beliau sudah waktu itu sudah ada sejak sebelum Kanjeng Panembahan Senopati mendirikan Kerajaan Mataram pertama yang di Alas Mentaok, yang kemudian jadi Mataram di kota gede itu. Sebelum kemudian Mataram berkembang menjadi Mataram di Kartosuro ya, kemudian di Mangkunegaran, kemudian mekar juga di Mataram Jogja. Ini ada pakualaman. Nah disinilah cikal bakal dari tanah yang didirikan keraton itu beliau ini Kyai Yojo. Maka nanti kalau mau nyuwun sawah pengestu, misalnya mau menjual tanah atau mau memiliki tanah, itu bisa disuwun ke sawah pengestu beliau Kyai Yojo. Mudah-mudahan nanti dari donga pengestu beliau itu dapat mempermudah, memperlancar apa yang sedang kita usahakan. Kabul. Di sini nih pasarean Kyai Yojo dan garwa Soho para putra. Nah, di sini ada tulisan Kyai Yojo di sini. Nah, ini. Sekarang kita nyekar dulu. Dan saya sarankan kepada para peziarah yang
hendak marak sowan Kyai Yujo atau leluhur, ya setidaknya membawa oleh-oleh cendera mata berupa sekar setaman ini sesuai dengan adat tradisi daerah masing-masing. Jangan membawa badan saja, ya ibaratnya kalau kita berbakti pada orang tua itu ya membawa oleh-oleh apalah yang kira-kira disenangi oleh orang tua yang mau kita sowani itu kan. Logikanya begitu saja, jangan tangan kosong, tangan tanpa membawa apa-apa, yaitu ya bisa saja Anda berdoa dari rumah, tapi kan jauh lebih bagus nilainya, kualitasnya kalau kita marak sowan langsung, juga bersihkan makam beliau, itu akan memiliki nilai lebih daripada hanya sekedar membaca doa di rumah saja. Karena kalau kita marak sowan langsung itu kan kita juga harus berkorban biaya, waktu, tenaga, ya, itu yang membuat kita marak sowan itu menjadi lebih berbobot. Jadi bakti kita kepada para leluhur itu makin besar nilainya dan bobotnya, dan itu pasti akan dinilai oleh para leluhur yang kita sowani bahwa kita itu juga orang yang benar-benar sing sopo temen bakal tinemu, siapa yang bersungguh-sungguh fokus terarah pasti akan berhasil. Maka sawab dan pengestu, doa restu para leluhur pasti juga akan lebih dalam dan lebih besar lagi kepada siapapun yang marak sowan dan mau berkorban, termasuk memberikan sedekah untuk para abdi dalem dan untuk perawatan pasarean. Kita menaburkan bunga seperti ini dari bawah ke atas, ya. Ini ada falsafahnya, itu orang hidup itu progres dari bawah ke atas. Dan ini para putra, ya, dan garwa. Selain itu, para pemirsa, kita bisa mengambil tulodo atau contoh yang baik dari apa yang telah dilakukan oleh Kyai Yujo, bahwa beliau itu merupakan leluhur yang sugih ati, sugih ngelmu, sugih bondo. Jadi beliau yang menjadi penguasa tanah di Kasultanan Jogja ini. Sebelum ada berdiri Kerajaan Kasultanan Jogja, maka beliaulah yang memiliki tanah ini. Jadi beliau juga bukan orang yang pelit, tetapi leluhur yang benar-benar dermawan. Maka tanah itu hanya diberikan untuk berdirinya Keraton Kasultanan Jogja. Seperti juga pada saat Kerajaan Mataram masa Kanjeng Panembahan Senopati didirikan, tanah itu juga merupakan alas Mentawok, ya. Nah, leluhur yang memiliki alas Mentawok atau hutan Mentawok itu beliau Eyang Tawok atau Nyai Tawok. Nah, di sini jadi ada dua leluhur besar yang telah menghibahkan tanah milik beliau itu untuk Kerajaan Mataram, yaitu Eyang Tawok atau Nyai Tawok yang lebih sepuh, ya, dan kemudian Kyai Yujo, leluhur yang setelah Eyang Tawok. Jadi dua leluhur besar yang sangat dermawan, sugih hati, sugih ngelmu, sugih bondo itulah yang sangat berjasa memberikan tanah ini untuk berdirinya
kerajaan Mataram atau dinasti Mataram, yaitu dinasti kerajaan kelanjutan dari Majapahit. Kalau dipikir-pikir itu piye ya, generasi sekarang ini kan hidupnya di tanah cikal bakal Ngayogyakarta, yaitu tanah milik Kyai Yojo. Tapi kenapa makamnya aja, pasariannya, gapuranya sampai digusur-gusur, sampai tertutup oleh bangunan ibadah seperti itu? Ya memang benar tempat ibadah, tapi apa ya harus sampai menutupi pintu gerbang pasarian keramat, pasarian agung leluhur cikal bakal Ngayogyakarta seperti itu? Itu kan sepertinya ngenyek banget itu loh, merendahkan leluhur cikal bakal tanah Ngayogyakarta, cikal bakal tanah Jawa kerajaan di Yogyakarta ini. Saya sampai ngelus dodo itu loh, rasanya terenyuh, menyedihkan sekali. Leluhur besar yang telah berjasa besar untuk adanya lahirnya Ngayogyakarta ini, tapi kok ketok itu disingkang-singkang loh. Ya, saya mengajak pada para pemirsa dimanapun Anda berada, ini merupakan contoh yang kurang baik. Maka setidaknya kita tidak melakukan hal seperti itu pada siapapun ya, karena bagaimanapun semua itu akan menimbulkan karma yang tidak baik bagi pencetus maupun pelakunya. Cepat atau lambat pasti itu akan terjadi ya, karena bagaimanapun orang yang sepuh, lebih sepuh, leluhur, apalagi leluhur perintis bangsa ini, leluhur cikal bakal suatu wilayah atau desa, itu ya hendaknya kita junjung tinggi, kita hormati. Karena apa? Jasa-jasa beliau itu sampai hari ini masih kita nikmati. Jangan sampai kita itu justru membalas dengan sikap yang ya menurut saya itu konyol sekali seperti itu ya. Dan di dalam komplek pasarian yang buah-buahnya banyak sekali. Ini seperti jeruk gulung atau jeruk Bali, besar-besar ya. Nah, ini seperti ini. Ini hasil karya dari para abdi dalem yang menanam. Jadi boleh-boleh saja ini sekaligus untuk penghijauan, kemudian untuk hasil sampingan juga ya, walaupun bukan dijual tapi untuk dinikmati. Tapi ini kreatif sekali dan tidak perlu diberi pupuk, karena setiap ada orang yang dikubur di sini ya itu udah menjadi pupuk. Jadi dharmanya tumpuk undung ya, wis mati wis iso berdharma dengan cara badannya, tubuhnya itu menjadi pupuk untuk tumbuhan. Itu namanya kita bisa memberikan kehidupan untuk seluruh makhluk hidup dari saat kita masih hidup dengan raga sampai raga kita tertanam di dalam tanah dan kita hidup lahir ke alam keabadian, masih bisa melakukan dharma. Ini makam di sini cukup luas sekali dan ini sudah berbaur dengan makam umum. Jadi makam umum ikut di sini juga ya. Dan ini masih menjadi situs milik Keraton Yogyakarta. Jadi di sini ada abdi dalem yang merawat dan menjaga pasarian Kyai Yojo.
kebetulan kalau di tempat Kiai Yojo itu di dekat parkiran itu ya ada angkringan. Jadi ini setelah Marasuwan kita bisa langsung ngangkring, nikmat sekali. Ini ada susu jahe, teh jahe, es teh jahe, kopi jahe, kopi susu, es kopi dan lain-lain. Nah, ini tempat parkir yang tadi.